Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk membuat pemrograman CRUD dengan NetBeans pada bahasa pemrograman Java. Baik, pada video kali ini jadi saya akan membuat satu aplikasi untuk mengedit data begitu. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian untuk seperti biasa diaktifkan dulu kontrol panel sampai P-nya di Apache dan MySQL-nya begitu ya, agar dia aktif terkoneksi dengan database MySQL kita di PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita masuk kepada halaman NetBeans kita dan kita masuk kepada aplikasi data siswa ya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini caranya di dalam tabel yang terdiri dari data-data yang sudah kita masukkan, kemudian kita mau mengedit salah satu data yang sudah ada. Nah, caranya jadi tabel tersebut, data tersebut kita klik. Nah, kemudian setelah datanya diklik, dia teksnya akan muncul pada form di sebelah sini. Nah, kemudian di sanalah kita edit begitu. Jadi saya running dulu ya. Nah, saya running dulu filenya biar saya mudah mempraktekkan. Nah, di sini kan sudah ada datanya ya, sudah ada 5 data. Kemudian kita mau mengedit yang mana? Misalkan kita mau mengedit Andi. Nah, kita klik yang Andi ini. Nah, kemudian setelah diklik nanti teksnya akan muncul di sini, data milik Andi ini. Kemudian kita edit di sini, baru kita klik edit untuk mengupdate data milik Andi tersebut. Oke, langsung saja caranya kita live coding saja. Nah, di sini saya sudah mengganti nama variabel tabel ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau tabel nama variabelnya tabel siswa. Kemudian untuk button edit nama variabelnya adalah btn_edit. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini kita akan membuat event mouse clicked-nya di dalam tabel tersebut. Jadi di tabel ini kita klik kanan saja. Kemudian setelah klik kanan pada tabel yang kita maksud, kita pilih event. Dan selanjutnya pilih mouse dan pilih mouse clicked. Nah, di sini kita pilih mouse clicked. Nah, barulah di sini kita akan membuat source code-nya. Jadi di mana ketika mouse mengklik data yang ada di dalam tabel tadi, kemudian datanya otomatis akan dimunculkan di dalam form yang sudah kita buat begitu. Nah, baik, silahkan diperhatikan. Di sini kita membuat dulu variabel baris ya. Kemudian nama tabelnya, tabel siswa. Nah, ini. Kemudian row add point ft get point. Nah, seperti ini untuk mendapatkan baris yang keberapa begitu. Nah, selanjutnya kan ada beberapa data ya, seperti nama, NISN, jurusan, kemudian alamat dan apa itu namanya, nomor handphone nah seperti itu. Kemudian kita buat juga variabelnya gitu. Nah, untuk nama variabelnya memang nama, tipe datanya string seperti ini. Nah, selanjutnya kita panggil lagi nama tabelnya.
nama tabel siswa get value add. Nah, kemudian ini disimpan di baris ke 1 gitu ya, karena dia yang ada di paling atas. Kemudian dipindahkan ke string seperti ini. Nah, kemudian kita panggil nama variabel si teks namanya gitu. Nah, kalau di text fieldnya kan saya kasih nama txt nama ya. Jadi variabel si filenya mau disimpan di field text yang mana. Nah, saya simpan di field text yang nama variabelnya itu txt nama. Kemudian set text, nama variabelnya nama seperti ini. Oke, jadi ini disesuaikan dengan nama variabel yang kita buat di sini ya. Oke, selanjutnya kita ulangi langkah yang sama begitu ya untuk NISN, alamat, dan nomor HP. Jadi ini biar lebih mudah kita copy paste saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, kemudian ininya kita ganti dengan NISN, tabel siswa get value add. Nah, pindah ke baris kedua. Oke, to string, kemudian ini kita ganti ke variabel txt NISN dan ininya juga NISN. Nah, selanjutnya ada combo box. Nah, kalau combo box itu berbeda, ada sedikit perbedaan ya karena combo box gitu. String, nah ini jurusan ya, nama variabel jurusan. Kemudian ini hampir sama sebetulnya, cuma ada sedikit perbedaan saja. Pada intinya dia sama. Get value add, iya, tunggu sebentar. Kemudian ke baris ketiga ya. Ya. Kemudian to string juga seperti ini. Nah, kemudian nama variabelnya untuk combo box itu saya combo box jurusan ya, kasih namanya seperti ini, combo box jurusan. Nah, perbedaannya di sini, kalau yang lain karena dia text field maka menggunakan set text. Kalau saya di sini karena combo box menggunakan set selected item, kemudian kita panggil nama variabel yang di atas yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya untuk teks alamat ini sama ya, jadi kita bisa copy paste lagi di sini. Nah, di sini kita ganti jadi alamat, ini pindah ke baris keempat, to string txt alamat juga, dan ininya juga pindah ke alamat, diganti ke alamat. Nah, selanjutnya yang terakhir kita buat yang nomor HP-nya ya. Nah, di sini saya ganti dengan HP, string HP tabel siswa get value baris ke 5, to string txt. Nah, nama variabelnya txt HP, set text HP. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, jadi kita tinggal simpan saja. Kita simpan. Kemudian ini seharusnya ketika kita running filenya, ketika kita klik data yang ada di dalam tabel, dia akan otomatis muncul di dalam form yang kita buat di sebelah kiri ini. Misalkan tadi kita pilih Andi, kita klik Andinya, ini data baris ke Andinya, ini kita klik. Nah, di sini kan muncul ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana data yang sudah diinputkan di dalam form. Selanjutnya kita akan mengubah data ini, misalkan Andi menjadi Andi
siapa, begitu namanya ditambahkan, kemudian alamatnya karena Andi pindah kita ganti, nomor handphonenya karena dia juga ganti, kemudian dia misalkan pindah jurusan kita ganti juga gitu ya. Kemudian nanti disimpan shortcutnya itu di dalam button edit. Ini belum bisa diedit ya karena kita belum membuat shortcut di button editnya. Jadi kita hanya bisa memindahkan atau menampilkan data yang ada di dalam tabel ini ke dalam form yang sebelah kiri ini. Begitu. Nah, seperti ini ya, tuh. Jadi dia secara real time ketika klik dia akan menampilkan di dalam form untuk kita edit otomatis secara langsung begitu. Nah, seperti ini seharusnya nanti bisa kita edit setelah kita klik button edit. Oke, kita close dulu. Selanjutnya kita kembali ke desain. Nah, di sini kita akan menyimpan atau membuat shortcut updatean data. Nah, caranya kita sudah siapkan button editnya. Nah, kemudian di dalam tombol edit ini kita klik kanan. Nah, seperti ini, klik kanan, kemudian kita pilih event, pilih action, dan pilih action perform begitu. Jadi ketika diklik nanti dia mengeksekusi sesuatu hal yang kita tuliskan di dalam sini begitu. Oke, kita langsung saja tulis source code-nya. Kita tulis try seperti ini. Jadi ini logikanya sama dengan tambah data ya. Hanya yang jadi perbedaan nanti di string SQL-nya itu menggunakan update data. Nah, jadi secara logika dia hampir sama dengan tambah data. Nah, di sini perbedaannya, kalau di tambah data kita gunakan insert. Nah, kalau di sini kita gunakan update gitu. Update siswa ya, namanya set berdasarkan nama. Kemudian seperti ini. Nah, kita tambahkan apa yang mau diedit. Apa saja yang mau diedit, tentunya semuanya harus kita tambahkan. Teks nama seperti ini ya. Karena kita harus bisa mengedit seluruh variabel yang ada begitu. Jadi kita cantumkan lagi nama-namanya gitu. Kemudian NISN begini plus text NISN get text juga. Nah, begini. Ini jangan lupa ditambahkan plus ya. Karena kalau tidak ditambahkan plus nanti akan error begitu untuk memisah setiap variabel. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan untuk jurusan. Ya. Jadi get text seperti ini, kemudian jurusan plus combo box jurusan. Jadi kita panggil nama text file-nya. Hanya perbedaannya kalau menggunakan combo box namanya tidak get text tapi get selected item. Oke, selanjutnya alamat. Text alamat. Get text seperti ini, kemudian place lagi. Kemudian selanjutnya nomor HP ya. Nah, HP
P sama dengan plus txt HP, begitu. Get text. Nah, barulah di sini kita gunakan logika MySQL-nya, gitu ya. Where NISN sama dengan plus txt NISN. Jadi berdasarkan NISN, begitu. NISN get text lagi. Plus selanjutnya jangan lupa titik koma. Nah, setelah ini kita tambahkan di bawahnya itu koneksi Java SQL. Java SQL connection, namanya con sama dengan untuk connectionnya config ya, config configuration db. Dan kita tambahkan lagi. Jadi ini sama ya logikanya dengan membuat tambah data. Prepare statement. Jangan lupa titik koma. Ya, ini sudah benar. Kemudian oke, selanjutnya kita tambahkan message dialog. Jadi ketika datanya berhasil diedit atau gagal diedit, kita tambahkan message dialog untuk mengkonfirmasi apabila datanya sudah diedit atau belum berhasil diedit atau gagal. Nah, kita gunakan message dialog seperti ini. Data Anda berhasil di-update misalkan. Oke. Dan kita tutup. Ya, maaf. Nggak kelihatan. Nah, dan kita tambahkan catch. Ini sebetulnya sudah ditutup ya di bawah. Nah, di sini kita tambahkan catch. Exception i seperti biasa. Nah, kemudian ini untuk apabila datanya gagal di-update. Show message dialog. Nah, ada ya. Ya. Sini kita gunakan dulu lagi. Dan data Anda gagal di update seperti ini. Plus i get message.
Oke, kemudian kita load lagi tabelnya. Jadi ini untuk apa ya? Ketika datanya sudah berhasil di delete, maksud saya sudah berhasil diedit. Nah, kemudian secara real time tabelnya itu dia akan muncul lagi berdasarkan apa yang sudah diedit. Jadi harus di load gitu. Nah, yang ini nih. Nah, jadi ini kita harus meload yang fungsi tampil data ini. Jadi kita panggil tampil data ya, karena nama fungsinya tampil data ini. Kemudian kita juga perlu menghapus secara otomatis data yang ada di dalam form gitu. Fungsi yang ini hapus. Nah, hapus text form gitu. Di dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk menghapus teks yang ada di dalam form setelah menambahkan data begitu. Nah, ini fungsinya, jadi kita panggil lagi hapus text formnya. Hapus text form ya, nama fungsinya seperti ini. Saya pastikan lagi. Iya, sudah benar ya, hapus text form. Nah, ini sudah selesai bahwa cara untuk mengedit atau mengupdate data yang kita pilih, source code-nya seperti ini. Secara logika sekali lagi memang hampir sama dengan tambah data. Nah, seperti ini, insert data ya. Oke, tuh kan. Jadi memang hampir sama dengan menambahkan data. Oke, selanjutnya kita simpan saja langsung. Kemudian kita running lagi filenya. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, di sini kita akan mengganti punya Andi. Andi ini misalkan kita ganti namanya jadi Andi Ali Akbari misalkan namanya. Kemudian NISN-nya tetap, dia pindah alamat ke Bogor. Kemudian kita klik edit. Data Anda gagal diupdate unknown column HP in file list. Oh, jadi ini ada yang salah di dalam sini nih. Yang ini, kolom ini, kolomnya berbeda. Ini saya harus pastikan kolom di phpMyAdmin-nya apa ya. Nah, ini bukan HP harusnya. Kita lihat di phpMyAdmin sebentar. Agar tidak lama mungkin saya akan cut videonya ya. Oke, jadi bisa kita lihat nama kolomnya untuk nomor HP itu di sini saya tulis font ya. Begitu. Jadi nama kolomnya itu font. Nah, di sini kita ganti. Ini harusnya font. Iya, font. Nah, seperti ini. Jadi nama ini adalah pemanggilan nama kolom, sehingga nama kolomnya harus sesuai dengan apa yang sudah kita buat di phpMyAdmin di sini. Begitu. Font ya sudah benar ya, seharusnya sudah benar. Kita simpan lagi. Kemudian kita running filenya. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini tadi saya mau mengganti punya Andi menjadi Andi Ali Akbari. Kemudian dia pindah alamat ke Bogor misalkan. Nah, kemudian setelah kita ganti, kita klik edit. Nah, data Anda berhasil diupdate. Oke.
Nah, di sini dia juga sudah berubah ya menjadi Andi Ali Akbari dan dia juga pindah ke Bogor. Seperti itu. Misalkan kemudian selanjutnya Gani, dia pindah ke multimedia, kemudian kita klik edit. Data berhasil diupdate dan dia sudah berganti ke multimedia. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk memastikan kita bisa lihat di phpMyAdmin-nya apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini kita lihat, nah Gani dia sudah multimedia dan di Andi juga dia memiliki nama lengkap Andi Ali Akbari dan sudah pindah ke Bogor. Begitu. Nah, mungkin itu saja tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar dasar-dasar pemrograman Java. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Silahkan kritik dan saran yang membangun bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya untuk melengkapi pembelajaran Java dalam program CRUD ini dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, itu saja. Dadah.